Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwah dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk kajian malam hari ini yang kita bahas ini melanjutkan hadis yang berkaitan dengan masalah Fathu Makkah ataupun penaklukan kota Mekah, yaitu nomor hadis 216. Sudah kita bacakan matan hadisnya, sudah pula dibahas beberapa poin kesimpulan ataupun faidah yang diambil dari hadis sebelum dilanjutkan tentang masalah ta'liq ataupun syarah Syekh Sa'di rahimahullah. Ana ulang terlebih dahulu untuk sekedar mengingatkan tentang masalah hadis 216. Hadisnya sahih, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW dakhala Makkah amal fathi. Nabi Muhammad SAW beliau masuk kota Mekah di saat penaklukannya. Wa ala rasil mighfar, satu di kepala beliau menggunakan mighfar, mighfar. Kemudian sudah kita bahas. Falamma naza'ahu ja'ahu rajulun ataupun ja'a rajulun faqala inna ibna Khatalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Saat Nabi Muhammad SAW beliau sehabis melepas pelindung kepala beliau yang terbuat dari baja, tahu-tahu kemudian datanglah seorang laki-laki. Kemudian dia bilang bahwa Ibnu Khawat dia sedang bergelantungan di kain Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan uqtuluh, kalian bunuhlah. Tayyib. Ini sampai kata poin uqtuluh jamaah sekalian. Ini yang mau kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Mulai dari poin bahwa para sahabat mengagungkan Baitullah. Bismillah. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan bahwa mereka sangat mengagungkan Al-Bait Ka'bah karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan darah beberapa orang tertentu yang selalu menyakiti Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Ibnu Halal. Ketika terlaknat itu mendengar hal tersebut, dia bergelantungan dengan kain sitar Ka'bah agar terlindung dari pembunuhan. Ketika kaum muslimin melihatnya dalam kondisi itu, mereka tidak jadi membunuhnya sampai mereka kembali merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran menghormati Al-Bait Ka'bah. Ketika mereka merujuk kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap memerintahkan agar dia dibunuh karena dia telah sangat menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk gangguan yang menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dia menyewa dua wanita untuk melantunkan syair-syair ejekan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan. Sampai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan jemaah sekalian. Di sini di poin yang barusan disampaikan dalam hadis 216 terkandung tentang faidah, tentang kesimpulan bahwa para sahabat yu'azzimunal baita ta'ziman. Para sahabat mereka mengagungkan Baitullah dengan pengagungan yang sangat.
Nabi Muhammad SAW ahdara dima unasin muayyanin kanu yu'dzuna Allah wa rasulahu asyaddal adhiyah. Nabi Muhammad SAW beliau menghalalkan darah orang-orang tertentu di saat penaklukan kota Mekah. Karena kenapa? Karena mereka menyakiti Allah dan juga Rasulnya dengan gangguan yang sangat berat. Kita perhatikan jamaah sekalian, sebelum kita bahas poin-poin ini. Ini kenapa kok disebut oleh beliau? Perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau itu menaklukkan kota Mekah, Nabi Muhammad beliau mengumumkan tentang pemberian suaka perlindungan kepada penduduk Mekah secara umumnya. Perlindungan penduduk Mekah secara umumnya. Sehingga kemudian ini buktinya apa? Buktinya adalah Nabi Muhammad SAW beliau minta sahabat untuk mengumumkan orang yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Yang masuk Baitullah maka dia aman. Yang masuk rumah di mereka sendiri mereka juga aman. Artinya orang-orang yang mau ngikutin pengumuman tersebut, mereka tidak ada gangguan sama sekali. Walaupun toh sebelum-sebelumnya mereka berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, berusaha untuk membunuh para sahabat. Tetapi ternyata ada beberapa orang termasuk tokoh yang disebutkan dalam hadis-hadis ini, yaitu Ibnu Hadad. Dia ini terlalu besar dosanya. Bukan sekedar ngejek Nabi Muhammad, bukan sekedar membayar penyair perempuan untuk ngejek Nabi Muhammad SAW, bukan sekedar membayar buzzer untuk ngejek Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa? Perhatian jamaah sekalian, dari riwayat-riwayat hadis sahih yang ada, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau ngutus orang ini, aslinya dia seorang Islam. Awal-awal dia Muslim, sebelumnya namanya adalah Abdul Uzza Ibnu Khatal. Setelah dia masuk Islam, kemudian diganti namanya menjadi Abdullah Ibnu Khatal. Suatu saat orang ini diberikan amanah oleh Nabi Muhammad untuk mengumpulkan harta zakat. Kemudian untuk membantunya, Nabi Muhammad SAW beliau mengutus sebagian di antara orang dari Al-Khuza'ah, Bani Khuza'ah, untuk menjadi asisten dari Ibnu Khatal ini. Saat sampai ke area tempat daerah pemungutan zakat, kemudian Ibnu Khatal dia bilang, ngasih pesan agar dibuatkan makan siang. Makan siang. Saat siang hari, Ibnu Khatal tertidur. Kemudian laki-laki dari Bani Khuza'ah yang seorang sahabat pun tertidur. Bangun, makanan belum siap. Akhirnya menguara besarnya, bukan langsung diserang, langsung dibunuh. Perhatikan, langsung diserang, langsung dibunuh. Urusan makan siang. Habis itu jamaah sekalian, setelah membunuhnya tentunya dia takut. Karena kenapa? Resiko orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Apalagi urusan makan siang. Karena faktor ketakutan, khawatir nanti jelas akan dikisos. Akhirnya kemudian dia kabur ke Mekah. Ke Mekah ini ikut siapa? Ikut orang-orang Quraisy, ikut orang-orang musyrik Mekah. Berpihak kepada mereka dan dia murtad. Harta zakat diambil, kemungkinan besar nih harta zakat diambil. Karena kenapa? Dikumpulkan, setelah membunuh kemudian ada harta kemudian diambil. Setelah bergabung dengan orang-orang Mekah, bukan cuma bergabung, tetapi dia itu adalah provokasi, kemudian jelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Kemudian berhubung dia memiliki dua orang jariyah, dua orang perempuan yang fasiqah, yang penyanyi, kemudian disuruh untuk menyuarakan syair-syair ngejek Nabi Muhammad, ngejek Allah ataupun kaum muslimin. Ini dosanya, ini dosa yang bertumpuk-tumpuk ini. Bukan sekedar ngejek, tetapi adalah membunuh seorang sahabat. Dan dia pun murtad. Sehingga di saat penaklukan kota Mekah,
Orang ini bukan termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan suaka. Sehingga di saat Ibnu Khattab dia bergelantungan di kiswah Ka'bah. Kemudian para sahabat mereka itu melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad langsung ngasih instruksi, uqtuluh. Kalian bunuhlah. Kalian bunuhlah. Ada 4 orang termasuk Ikrimah ibn Abu Jahal yang dia juga termasuk di antara yang dikecualikan tidak mendapatkan suatu suaka. Baik, intinya jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, di dalam poin ini tadi dinyatakan bahwa innahum kanu yu'azimuna al-baita ta'ziman 'aziman. Sesungguhnya para sahabat mereka itu mengagungkan Baitullah dengan pengagungan yang sangat. Di saat sudah tahu kebiasaan orang-orang zaman-zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad beliau berdakwah, sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy pada umumnya mereka mengagungkan Mekah, mengagungkan Ka'bah, apalagi setelah mereka masuk Islam. Saat melihat ini ada seorang kriminal bergelantungan di Ka'bah dan mereka pun tahu menyangkut masalah apa? Ini orang penjahat, bukan penjahat biasa. Tapi dosanya bertumpuk. Mereka enggan karihu ayyaqtulu. Mereka enggan untuk membunuhnya walaupun tahu ini orang bermasalah. Kenapa enggan? Karena saking mengagungkannya Baitullah, tidak mau nanti Baitullah akan menjadi ajang pembunuhan. Akhirnya kemudian mereka merujuk kembali nanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nanya kepada Nabi Muhammad SAW biar nanti diberikan suatu solusi. Ternyata oleh Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan uqtulu, kalian bunuhlah orang tersebut. Ibrahnya jamaah sekalian, tadi ini yang orang Khuzani dari Bani Khuza'ah. Tadi ini dia sebagai apa tadi? Sebagai asisten. Bantu Ibnu Khattab dalam mengumpulkan harta zakat. Berarti dia orang Khuza'ah, Bani Khuza'ah adalah bawahannya. Dalam artinya diminta Nabi Muhammad untuk membantu orang-orang ini. Tayyib. Ternyata dibunuh oleh dia. Ibrahnya begini jamaah sekalian, di saat kita zaman saat ini susah nyari pekerjaan. Kemudian dapat pekerjaan. Bosnya ini ngasih tugas di luar jam kerja. Kadang-kadang disuruh lembur tanpa ada uang lembur. Lagi istirahat dipanggil untuk beli makan siang. Untuk beli makan siang. Sering dimarah-marahin di kantornya. Perhatikan jamaah, ada sisi perlu untuk disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, walaupun tak begini, bos saya nggak sebagaimana Ibnu Khattab ini. Urusannya nyawa. Gara-gara makan siang. Gara-gara makan siang. Paling kalau di kantor mungkin sekedar diomelin, kadang-kadang mungkin dibentak-bentak. Syukurin. Alhamdulillah. Semoga melatih kesabaran. Kecuali memang ada tempat yang lainnya. Sebelum ketemu tempat yang lainnya, silahkan untuk bersabar di sana walaupun toh pahit. Setoksik apapun pula bos antum, nggak sampai mengurus pedang. Disabar-sabarin saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan semuanya untuk mencari suatu rezeki yang halal. Tadi inti jemaah sekalian bahwa walaupun secara umumnya Nabi Muhammad SAW beliau memberikan suatu suaka perlindungan kepada para sahabat, kepada orang-orang musyrik Mekah saat itu yang telah ditaklukkan di Mekah, tetapi ada sebagian di antara orang yang dikecualikan dari perlindungan tersebut, termasuk Ikrimah bin Jahal, termasuk Allah bin Hadal, termasuk Maki bin Sobabah, termasuk Allah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ini semua 4 orang ini tidak mendapatkan suatu perlindungan. Dibahas di Dalil Nubuwah, ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kita lanjut. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah dengan cara paksa. Sebagaimana itu adalah mazhab jumhur ulama dan itulah yang dikatakan oleh Abu Hanifah
Malik dan Ahmad rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah dengan penuh keamanan. Perhatikan, di sini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah apakah Nabi Muhammad SAW beliau masuk Mekah dengan menggunakan paksaan militer, ataukah orang Mekah langsung bertekuk lutut tanpa ada suatu perlawanan, langsung nyerah secara damai tanpa ada suatu perlawanan. Ini yang ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama adalah jumhur ulama ataupun mayoritas ulama. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ajma'in. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau menaklukkan kota Mekah dengan paksaan. Dengan paksaan, berarti menggunakan kekuatan militer. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau menaklukkan kota Mekah dengan jalur damai. Lanjut. Akan tetapi pendapat yang sahih adalah pendapat jumhur ulama karena ada banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Meski demikian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berlaku derma terhadap mereka dan tidak menggunakan pedang atas mereka. Bahkan beliau bersabda, barang siapa yang masuk Masjid Al-Haram maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman. Itulah adalah kedermaan dan dari beliau untuk mereka. Namun beliau mengecualikan beberapa orang yang telah diperintahkan agar dibunuh meski mereka didapatkan bergelantungan dengan kain sitar Ka'bah. Ini diantara hujjah, dalil, argumen yang disampaikan oleh jumhur ulama untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau masuk Mekah dengan menggunakan paksaan kekuatan militer. Baru kemudian orang-orang Mekah mereka mau bertekuk lutut ataupun mau menyerah. Apa di antara dalil yang mereka gunakan? Adanya hadis yang sangat masyhur bahwa Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh kepada sebagian di antara sahabat untuk menyerukan man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Orang yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Wa man alqa silahahu fahuwa amin. Barang siapa yang meletakkan senjatanya maka dia aman. Sebagian di antara riwayat. Wa man dakhala al-masjidah, barang siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Dan juga yang lain sebagian. Tapi perhatian jemaah sekalian, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW beliau masuk Mekah dengan jalur damai, tidak akan diperlukan untuk membuat suatu pengumuman semacam ini. Karena kenapa? Di saat diumumkan bahwa kalian telah nyerah maka nggak ada gangguan apa-apa. Itu ada konsekuensi dari sebuah kedamaian. Tetapi buktinya Nabi Muhammad SAW beliau membuat suatu syarat, kalau pengen aman maka silakan untuk ikut syaratnya. Apa itu? Kalau mau aman silakan masuk rumah Abu Sufyan ataupun masuk ke Masjidil Haram atau meletakkan senjatanya atau masuk rumah mereka sendiri. Taib, maka mereka aman. Kalau seandainya dengan jalur damai tidak akan perlu untuk mengumumkan hal-hal tersebut. Itu poin jemaah sekalian. Termasuk yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau menaklukkan kota Mekah bukan dengan jalur damai, adalah berdasarkan riwayat hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau masuk kota Mekah, beliau membagi pasukannya menjadi 4 sayap, 4 kelompok. 1 dipimpin Nabi Muhammad sendiri, 2 dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang ketiga dipimpin oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, yang keempat dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ajma'in. Yang 3 kelompok Nabi Muhammad, kelompok Sa'ad bin Ubadah, kelompok Zubair bin Awam,
nggak ada suatu perlawanan. Tetapi kelompok yang dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid dihujani anak panah. Akan yang lawan mereka. Yang menghujani ini siapa? Adalah orang-orang musyrik di bawah kepemimpinan Ikrimah ibn Abi Jahal. Berhubung diserang, mau nggak mau melawan akhirnya. Melawan akhirnya. Alhamdulillah berhasil dimenangkan oleh pasukan sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tayyib. Kalau seandainya dengan cara damai, anak panah nggak akan ada yang lesat. Perhatikan, kalau seandainya orang Mekah bertekuk lutut 100% sebelumnya tanpa ada suatu perlawanan, kalau zaman saat ini nggak akan ada peluru yang nyasar, nggak akan ada bidikan anak panah, nggak akan ada duel saat itu. Tetapi buktinya sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang mana beliau diserai tugas Nabi Muhammad SAW untuk memimpin saya pasukan dari sebagian di antara arah, beliau mendapat suatu perlawanan. Artinya bagaimana? Nabi Muhammad beliau masuk Mekah tidak melalui jalur perdamaian, tetapi ada dengan mengalahkan dan pasukan Islam. Walaupun toh yang tiga kelompok tadi itu, kelompoknya Nabi Muhammad, kemudian Zubair bin Awam, kemudian sahabat Sa'ad bin Ubadah tidak mendapat suatu perlawanan. Taib. Intinya bahwa di sini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Termasuk pula jamaah sekalian, terdapat dalam suatu hadis yang sahih bahwa sahabiah yang bernama Ummu Hani binti Abu Talib. Ummu Hani binti Abu Talib. Berarti kalau Ummu Hani binti Abu Talib itu dibilang binti Abu Talib, otomatis Ummu Hani adalah saudara perempuan sahabat Ali bin Abi Talib. Sahabat Ali bin Abi Talib. Di saat penaklukan kota Mekah, beliau didatangi oleh dua orang laki-laki dari keluarga suami Ummu Hani. Dari keluarga suami Ummu Hani. Untuk minta suatu perlindungan. Kenapa kau minta suatu perlindungan? Karena dua orang ini dia musyrik, mau dibunuh oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Mau dibunuh. Akhirnya kemudian minta perlindungan kepada sahabat kepada Ummu Hani. Oleh Ummu Hani kemudian beliau matur kepada Nabi Muhammad SAW agar melindungi dua orang keluarga dari suaminya. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Kami beri perlindungan terhadap orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Kalau seandainya Mekah ditaklukkan Nabi Muhammad dengan jalur damai, maka sahabat Ali beliau nggak akan ngejar dua orang ini. Ya akan ngejar. Tapi buktinya ternyata mau dibunuh oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Intinya tadi ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama yang sahih yang dirajihkan dalam kitab ini. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Hanbal, Imam Abu Hanifah rahimallahu ajma'in. Baik, lanjut. Hadis 217 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah dari Qada, sebuah tempat di dataran tinggi kota Mekah, dan sekarang biasa disebut dengan Ra'i Al-Hazum, dari lembah bawah yang ada di Batha, dan beliau keluar dari lembah bawah juga. Tayyib. Kita perhatikan di sini jemaah sekalian. Ini berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk ke Mekah melalui jalur Qada, yaitu dari bukit telah atas yang berada di wilayah Batha. Kemudian di saat beliau keluar dari Mekah melalui bukit celah bawahnya. Hadisnya jamaah sekalian diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Perhatikan, bukan sekedar catatan perjalanan geografis biasa, tetapi adalah menjadi penentuan masuknya kaum muslimin di saat mereka itu mau melaksanakan
suatu ibadah haji ataupun suatu ibadah umrah yang mana tentunya adalah mereka masuk ke Mekah, dianjurkan melalui area tersebut. Melalui area tersebut. Taib, sebelum kita bacakan syarah-syarahnya, tadi disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau masuk Mekah melalui celah yang berada di perbukitan bagian paling atas. Tentunya ini jemaah sekalian adalah merupakan sebuah tindakan pengepungan secara taktis untuk bisa mengawasi area-area yang bagian bawahnya, bisa melihat pergerakan musuh dari atasnya. Oleh karena itu di saat Nabi Muhammad SAW beliau melaksanakan suatu perlawanan dengan orang-orang musyrik Mekah saat berada di Uhud, Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh memerintahkan 50 orang pemanah ulung handal untuk berjaga di area di sana untuk mengambil tempat paling strategis. Karena kenapa? Karena tempat yang paling strategis dalam peperangan itu adalah area-area yang bagian atas, karena bisa langsung memantau pergerakan musuh dari area atasnya. Inilah yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW, biar nanti beliau bisa menguasai medan perang melalui area yang tinggi tersebut. Tayyib, lanjut baca Sarah hadis. Perkataannya di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah dari Kada, sebuah tempat di dataran tinggi kota Mekah, dan sekarang biasa disebut dengan Rai Al-Mahajun. Kada dengan mempathahkan huruf kaf, dan itu merupakan dataran tinggi yang melintas di atas perkuburan. Dahulu adalah dataran tinggi, namun sekarang telah merata. Sekarang dinamakan dengan Jalan Umroh, juga dinamakan dengan Rai Al-Hajun, yaitu Hal-Hajun, tetapi sekarang mereka mengganti huruf nunnya dengan huruf lam. Sedangkan kuda dengan mendomahkan huruf kaf adalah dataran rendah dari daerah Al-Misfalah. Tayyib. Kita perhatiin di sini jemaah sekalian. Untuk kada yang huruf kafnya difathahkan kada, ini adalah bukit celah bagian atas yang jalurnya melewati area pemakaman. Ini area pemakaman jemaah sekalian tidak lain adalah perkuburan Al-Ma'lah yang dikenal saat ini, yaitu juga tempat dikuburnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Ini ada jalur yang dilewati Nabi Muhammad saat itu. Dulu tentunya jalur-jalur yang susah karena melalui bukit-bukit yang terjal. Tetapi zaman saat ini wal ana suhilat. Ini disampaikan di sini dalam kitab-kitabnya. Wal ana suhilat. Saat ini jalur tersebut telah diratakan, telah dimudahkan jalurnya. Sehingga bukit-bukit, gunung-gunung dipangkas semuanya menjadi jalan yang landai, yang mudah untuk dilewatin. Mudah untuk dilewatin. Zaman-zaman dahulu disebut dengan Thariqul Umrah, ataupun di sini adalah Al-Hajul. Dulu-dulunya adalah Al-Hajun di sini. Kemudian bergeser lidahnya menjadi Al-Hajul. Nah, lanjut. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan bahwa dianjurkan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hal menyelisihi jalan, sehingga dia masuk kota Mekah lewat dataran tinggi dan keluar lewat dataran rendah, dan itu bagi orang-orang yang mudah melakukannya seperti penduduk kota Madinah. Adapun orang-orang yang sulit melakukannya seperti penduduk negeri Yaman, Najd, dan yang semisalnya, maka mereka melakukan apa yang mudah menurut mereka. Tayyib. Perhatikan di sini bahwa di sini juga dalam hadis ini ada suatu kesimpulan tentang yusahabbu ittiba'ur rasuli fi mukhalaf thariq.
disunahkan, dianjurkan untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam hal membedakan rute perjalanan, yaitu dan masuk Mekah melalui bukit yang sebelah atas, kemudian keluarnya melalui jalur yang bagian bawah. Ini kenapa? Dan kalau kita lihat pula dari riwayat-riwayat yang ada, di saat Nabi Muhammad SAW, beliau sering kali berbeda jalan. Di saat beliau berangkat beda dengan di saat beliau pulang. Para ulama mereka menjelaskan di antaranya adalah untuk memperbanyak saksi dari area-area yang dilewatin, biar nanti menjadi saksi hari kiamat, menjadi saksi tentang amal saleh. Karena kenapa? Yauma idzin tuhaddits wa akhbaraha. Pada hari tersebut, hari yang nanti hari kiamat, bumi itu dia bercerita tentang kabar-kabarnya, tentang apa-apa saja yang pernah terjadi di atasnya. Si fulan, dia pernah ke sebuah tempat, boncengin pacarnya, padahal belum halal. Bumi yang dilewati bolak-balik berkali-kali, menjadi saksi nanti hari kiamat. Si fulan, dia pergi ke masjid bukan untuk sholat, tetapi adalah untuk nyolong motor jamaah masjid. Bolak-balik. Area-area yang dilewati pun menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Sehingga sebagian di antara riwayat hadis yang sahih, kita itu disuruh untuk berpindah tempat setelah kita itu sholat berjamaah. Mungkin mundur ke belakang, maju sedikit, geser kanan, geser kiri. Apa di antara tujuannya? Di antara tujuannya jelas para ulama adalah untuk memperbanyak saksi-saksi baik pada hari kiamat yang menyangkut masalah area ataupun spot yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pindahnya orang dari barisannya bukan karena faktor pegel, bukan karena faktor bosan, tetapi adalah untuk memperbanyak saksi nanti pada hari kiamat. Salat di sini, kemudian zikirnya mundur sedikit. Salat di sini, kemudian maju sedikit. Yang termasuk di antara hal yang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Termasuk di antara penjelasan para ulama, dikaitkan dengan masalah apa? Dikaitkan dengan masalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Kan dalam hadis yang sahih bahwa afdhalus sholatil mar'i sholatu fi baitil maktubah. Sebaik atau kama qala alaihi salatu wasalam, sebaik-baik sholat seseorang itu adalah sholatnya yang dikerjakan di rumahnya kecuali sholat wajib. Kenapa kok nggak langsung di masjid semuanya? Yang wajib di masjid, kemudian yang sunnah juga di masjid. Dijelaskan para ulama di antara sebabnya adalah biar ada area rumah yang ditempatin untuk sholat, biar nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi nanti pada hari kiamat. Apalagi sebagian dan riwayat pula bahwa Nabi Muhammad SAW idza qada ahadukum salatahu, kalau salah seorang di antara kalian menyelesaikan salatnya di masjid, maka kalian berilah jatah rumah kalian untuk digunakan salat. Karena itu nanti menjadi suatu keberkahan. Intinya jamaah sekalian bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan untuk berbeda jalur yang dilewati di saat berangkat, beda dengan jalur yang dilewati di saat beliau pulang. Dan ini pula yang pernah kita bahas yang menyangkut masalah Nabi Muhammad SAW beliau di saat surat Idul Fitri atau Adha, beliau membedakan jalur di saat beliau balik sama di saat beliau berangkat. Di saat beliau berangkat. Baik, lanjut. Para ulama berkata, di antara hikmah dalam menyelisih jalan adalah agar kedua jalan yang dilintasinya itu bersaksi kebaikan untuknya. Perhatikan dulu, tadi ada yang belum ana jelaskan jemaah.
Tadi ini adalah wa hadza liman tayassara lahu kal Madinah. Hal ini nyelisihi jalur ini adalah bagi warga-warga penduduk-penduduk suatu negeri yang memang dimudahkan untuk melewatinya. Dimudahkan untuk melewatinya. Perhatikan jalur yang dilewati Nabi Muhammad SAW itu adalah jalur sebelah utara dari kota Mekah. Kalau jalur sebelah utara dari kota Mekah, sedangkan Madinah itu adalah berada di sebelah utaranya Mekah. Sehingga kalau orang-orang Madinah di saat mau ke Mekah melalui jalur tersebut sangat mudah. Sangat mudah. Karena kenapa? Satu arah. Beda dengan ahli Yaman ini. Orang-orang Yaman. Kalau antum melihat petanya jamaah sekalian, jadi Madinah, kemudian Mekah, kemudian Yaman. Kemudian Yaman. Termasuk di antaranya ada Indonesia. Orang Indonesia, orang Yaman di saat mau ke Mekah, kalau seandainya melewati jalur yang utara, perlu muter dulu nih. Perlu muter terlebih dahulu. Yang lebih mudah bagaimana? Adalah melalui jalur yang sebelah selatan. Karena kenapa? Area Yaman adalah berada di sebelah selatannya Mekah. Sehingga mudah untuk melalui jalur sebelah selatannya, bukan jalur sebelah utaranya. Ini dibahas oleh beliau di sini. Wa hadza liman tayassara lahu. Dan anjuran ini, anjuran untuk ngikut ataupun untuk melalui jalurnya Nabi Muhammad SAW adalah bagi orang yang mendapati kemudahan untuk melakukannya. Seperti penduduk Madinah Madinah ini. Karena kenapa? Madinah berada di sebelah utaranya Mekah sehingga mudah. Wa amma man yashukku alaihi, adapun orang yang usah untuk ke sana melalui jalur tersebut karena harus muter. Kali Yaman ini sebagaimana ahlul Yaman, penduduk yang wa nahwihim, misal ini satuan yang lain sebagainya. Fa yaf'aluna ma tayassara lahum, maka mereka melakukan yang mudah bagi mereka. Ini merupakan suatu bentuk fleksibilitas dalam masalah hal ini. Menyangkut masalah hal ini sehingga yang mudah untuk lewat sana silakan, ataupun misalnya kebetulan sebelum ke Mekah adalah ke Madinah terlebih dahulu, ya lewat sana sebelum jalur utara, bukan muter balik kemana untuk melalui jalur selatan. Tayyib. Tadi disebutkan di awal paragraf berikutnya itu ada di antara hikmah tentang masa membedakan rute perjalanan itu adalah agar liyashhada lahu thariq, agar jalan-jalan yang dilewati kelak nanti menjadi saksi kebaikan baginya. Nah, lanjut. Telah diriwayatkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisih jalan ketika keluar untuk sholat Id, di mana beliau keluar dari satu jalan dan kembali dari jalan yang berbeda. Demikian juga ketika beliau berjalan menuju Arafah, di mana beliau menuju ke sana lewat jalan Dabi dan kembali ke Muzdalifah lewat jalan Al-Ma'ziyamin, yaitu dua gunung. Perhatikan jemaah sekalian. Berarti intinya adalah untuk memperbanyak saksi-saksi kebaikan dari area yang pernah kita gunakan untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat dianjurkan, misalnya kita mengaji begini, kapan-kapan kita perlu untung rolling. Perlu bergeser. Jangan di sini aja, jangan di situ saja. Di antara kegunaannya apa? Adalah untuk memperbanyak saksi nanti pada hari kiamat. Baik, lanjut. Allahu a'lam. Hadis 218 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Halal radhiyallahu anhum, mereka dalam Al-Bait Ka'bah selalu mereka menutupkan pintunya atas mereka setelah mereka membuka pintu itu kembali. Aku adalah orang yang pertama kali masuk. Lalu aku berjumpa dengan Bilal dan bertanya kepadanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di dalamnya? Bilal menjawab, ya, di antara dua tiang rukun Yamani. Taib.
Kita perhatikan di sini jemaah sekalian, sebelum dibahas tentang syarah disampaikan oleh beliau. Ini tentang pembahasan yang menyangkut masalah peristiwa yang sangat terkenal berkaitan dengan hal yang dikerjakan Nabi Muhammad setelah beliau menaklukkan kota Mekah. Setelah beliau menghancurkan berhala. Beliau masuk ke dalam Ka'bah. Nanti dibahas tentang masalah orang yang masuk dalam Ka'bah itu sholatnya menghadap ke arah kemana. Orang yang masuk ke Ka'bah itu sholatnya menghadap ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Ini yang dibahas di dalam hadis di antaranya yang berkaitan dengan masalah fikih. Kita perhatikan, ini sudah akhir, kita beri lagi insyaallah. Di saat Nabi Muhammad SAW beliau masuk ke dalam Baitullah, tidak disertai oleh seluruh sahabat, tetapi adalah cuman 1, 2, 3, hanya 3 sahabat saja. 3 sahabat. Dan ini, siapa ini? Adalah Usama bin Zaid, pemuda yang sangat disayangi Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena ini putra dari seorang sahabat, Zaid bin Harithah, yang awal-awal dulu sebelum Nabi Muhammad SAW beliau diutus menjadi seorang Nabi, sempat orang-orang Mekah nyebut Zaid bin Muhammad. Zaid adalah anaknya Muhammad. Zaid punya anak ini Usama bin Zaid. Ini yang diajak masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian pula adalah sahabat Bilal ibn Rabah. Kenapa kok beliau yang diajak padahal kulitnya hitam? Perhatikan, agama Islam, syariat agama Islam tidaklah rasis sama sekali. Gak ada beda antara kulit hitam kah, kulit putih kah, rambutnya keribu, rambutnya lurus, mau hidungnya mancung, mau hidungnya belesek ke dalam. Gak ada suatu perbedaan sama sekali. Semua sama dalam pandangan Islam. Yang bedakan adalah ketakwaannya. Misalnya ditanya, ini kenapa sahabat Bilal radhiyallahu anhu kok beliau diajak masuk ke dalam? Perhatikan, yang diantara penjelasan ulama adalah tujuannya nanti Bilal biar beliau memandangkan adzan. Sedangkan sahabat yang ketiga adalah Utsman bin Talhah radhiyallahu anhu. Kenapa beliau diajak masuk? Beliau diajak masuk Ka'bah adalah karena beliau dari sejak mbah-mbahnya adalah sebagai pemegang kunci ataupun kuncinya Ka'bah. Sampai keturunan beliau sampai saat ini, keturunan dari sahabat Utsman bin Talhah radhiyallahu anhu yang diserai tugas untuk membawa kunci Ka'bah. Hanya 3 orang ini yang diajak untuk masuk ke dalam Ka'bah. Sedangkan sahabat-sahabat yang lainnya, seterkenal apapun mereka, gak ada yang diajak masuk. Setelah Nabi Muhammad beliau masuk Ka'bah, langsung aghlaqu alaihimul bab. Langsung ditutup pintu Ka'bahnya. Padahal di luarnya kerumunnya banyak banget. Ditutup. Hanya 3 orang ini yang masuk dalam Ka'bah. Setelah kemudian keluar, pertama kali yang nyongsong itu ada sahabat Ibnu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Untuk apa beliau nanya begitu? Perhatikan, beliau menyongsong Bilal. Karena kenapa? Karena beliau mau nanya tentang ibadahnya Nabi Muhammad dalam Ka'bah. Modelnya bagaimana? Kalau seandainya tidak ada usaha sahabat Ibnu Umar bin Khattab anhu untuk nanya sahabat Bilal, maka untuk menjawab ini mau sholat di dalam orang yang sholat dalam Ka'bah itu menghadap ke arah mana? Maka nggak ada yang bisa menjawab. Berhubung dari riwayatnya, nanti insyaallah kita bahas menyangkut masalah sholat saat berada di Ka'bah. Allah a'lam bishawab. Ini waktu sudah habis. Nanti untuk hadis 218 kita ulang di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga menambah wawasan kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya, mudah segala urusan, dan semoga Allah sembuhkan orang-orang yang kita cintai dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan kita cukup sekian untuk pertemuan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
فلا